Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Ratnasari yang bertugas bersama MGMP Prakarya SMPN 2 Margahayu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Mengenai pengertian buah segar. Buah-buahan merupakan menu penting makanan sehari-hari kita, karena buah memiliki kandungan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Secara harfiah, pengertian dari buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Buah segar dapat dimakan langsung tanpa diolah terlebih dahulu, karena rasanya sudah beraneka, segar, bentuk dan warnanya menarik. Selain itu, buah segar termasuk makanan yang sangat disukai karena kaya nutrisi yang baik untuk pertumbuhan, kesehatan, dan kecantikan tubuh manusia. Selanjutnya mengenai karakteristik buah-buahan. Berdasarkan sifatnya, buah-buahan dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu yang pertama, berdasarkan musim berbuahnya, yang kedua, berdasarkan iklim tempat tumbuhnya, dan yang ketiga, berdasarkan proses pematangannya. Kita bahas berdasarkan musim berbuahnya. Nah, di sini juga dibagi menjadi dua. Ada buah musiman dan buah sepanjang tahun. Lalu, apa itu buah musiman? Buah musiman adalah buah yang hanya ada di waktu musim tertentu. Pada suatu saat berbuah banyak dan pada saat lain tidak berbuah sama sekali. Contohnya yaitu buah durian, mangga, kedondong, duku, dan rambutan. Yang kedua, buah sepanjang tahun. Buah sepanjang tahun adalah jenis buah-buahan yang tersedia sepanjang tahun. Buah ini dihasilkan dari tanaman yang berbuah sepanjang tahun, tidak tergantung musim. Buah yang dapat dinikmati kapan saja, yang sepanjang tahun tersedia. Contohnya nanas, pisang, pepaya, jambu air, jambu biji, markisa, dan sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Nah, di sini juga dibagi menjadi dua. Ada buah tropis dan buah subtropis. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, buah tropis. Buah tropis ini adalah buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis dengan suhu udara sekitar 25 derajat Celcius atau lebih. Contohnya, pisang, pepaya, nanas, mangga, rambutan, dan durian. Yang kedua, buah subtropis. Buah subtropis ini adalah buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang atau di daerah yang mempunyai suhu udara maksimum 22 derajat Celcius. Contohnya apel, jeruk, stroberi, anggur, dan lain sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan proses pematangannya. Yang pertama, ada buah klimaterik. Buah klimaterik yaitu buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Proses pematangan buah dalam fase klimaterik ditandai dengan perubahan warna, tekstur, dan bau buah. Contohnya yaitu pisang, mangga, pepaya, jambu biji, apel, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, buah non-klimaterik. Buah non-klimaterik adalah buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan, tetapi langsung ke arah pembusukan. Contohnya, semangka, anggur, jambu air, dan nanas. Kandungan dan manfaat buah-buahan. Baik, kita bahas satu-satu mengenai kandungan dan manfaat buah-buahan. Yang pertama, jambu biji. Jambu biji atau Visidium guazava kaya akan kandungan dan manfaat. Jambu biji memiliki vitamin C 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan jeruk. Vitamin C ini berfungsi melancarkan kerja otak dan peredaran darah.
Selain itu, jambu biji mengandung antioksidan yang dapat melawan radikal bebas dan menangkal kanker. Kandungan serat yang tinggi mampu memperlancar proses pencernaan. Yang kedua, avokado atau lebih dikenal alpukat. Alpukat memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Kandungan lemak nabati yang tinggi dan tidak jenuh bermanfaat untuk menurunkan kolesterol atau LDL atau kolesterol jahat, sehingga berguna untuk mencegah stroke, penyakit jantung, darah tinggi, dan kanker. Bahkan, lemak tak jenuh pada alpukat juga mengandung zat anti jamur, antibakteri, dan mampu mengurangi nafsu makan, sehingga tidak menyebabkan seseorang menjadi gemuk. Kandungan vitamin A dan E pada alpukat sangat baik untuk kesehatan mata dan menghaluskan kulit, menghilangkan kerutan, dan membuat kulit tampak lebih muda. Yang ketiga, pepaya atau carica papaya. Pepaya ini tumbuh sepanjang tahun dan kaya akan kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Pepaya bermanfaat untuk melancarkan sistem pencernaan. Selain itu, pepaya juga memiliki kadar potasium, vitamin C yang tinggi, dan vitamin A yang sangat baik untuk mencegah penyakit flu, pilek, dan sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Pepaya dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena memiliki kandungan antioksidan seperti korten, flavonoid, folat, dan asam pantotenat. Dan yang keempat, belimbing. Belimbing atau Averrhoa carambola yang memiliki rasa manis, segar, dan berbentuk bintang jika dipotong. Kandungan gizi belimbing memiliki banyak vitamin C dan serat yang cukup besar, vitamin A, E, dan B kompleks. Kandungan pada buah belimbing memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, antara lain meningkatkan daya tahan tubuh, karena kandungan vitamin C yang tinggi melindungi tubuh dari radikal bebas dengan adanya antioksidan alami. Selain itu, belimbing juga dapat menurunkan tekanan darah tinggi dan mengatasi penyakit batuk. Teknik pengolahan pangan. Adapun teknik dasar pengolahan bahan pangan dibedakan menjadi dua, yaitu teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat dan teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Selain kedua yang tadi, ada pula teknik pengolahan lainnya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, teknik pengolahan pangan panas basah. Nah, pada teknik ini juga dapat dibedakan menjadi beberapa teknik. Yang pertama, teknik merebus atau boiling. Pada teknik merebus atau boiling ini adalah pengolahan bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan dapat berupa air, kaldu, atau susu. Yang kedua, teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Teknik poaching ini adalah cara memasak makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih, yaitu sekitar 92 derajat sampai 96 derajat Celcius. Bahan makanan di poach ini adalah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama. Yang ketiga, teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Teknik ini adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus, dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Efek dari teknik ini sama dengan menyetup, yaitu untuk menghasilkan bahan makanan yang lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairannya. 4. Teknik menyetup atau menggulai. Teknik ini adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya, direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Kelima, teknik mengukus. Teknik ini adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Yang keenam, teknik mendidih.
Teknik ini adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan terlebih dahulu. Yang ketujuh atau yang terakhir mengenai teknik mengetim. Teknik mengetim adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan dua panci yang berbeda ukuran. Salah satu panci berukuran lebih kecil. Yang kedua, mengenai teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking. Nah, di sini juga terdiri dari beberapa teknik. Yang pertama, teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Teknik ini adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Yang kedua, teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Teknik ini adalah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Yang ketiga, teknik menumis. Teknik ini adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil-kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Keempat, teknik memanggang atau baking. Teknik ini adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Dan yang terakhir, teknik membakar atau grilling. Teknik ini adalah teknik mengolah makanan di atas atau lempengan besi panas atau di atas panci dadar atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Suhu yang dibutuhkan atau untuk grilling ini sekitar 292 derajat Celcius. Teknik pengolahan pangan lainnya. Hal ini dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama yaitu menghaluskan. Nah, menghaluskan ini membuat bahan pangan menjadi halus dengan bantuan alat blender, parutan, maupun dengan cara diulek. Kedua, mencampur. Mencampur ini menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. Yang ketiga, menyaring atau memeras. Nah, membuat bahan menjadi halus dengan alat penyaringan, baik dari saringan kawat atau kain penyaring, supaya diperoleh cairan yang jernih. Dan yang terakhir, tidak dimasak. Bahan pangan yang dapat dimakan mentah pada umumnya itu adalah buah dan sayuran dimakan tanpa dimasak. Penyajian dan kemasan. Ada kriteria tertentu yang harus diperhatikan dalam pemilihan wadah atau penyajian ataupun kemasan, yaitu yang pertama, bahan kemasan atau wadah penyajian tidak berbau sehingga tidak mempengaruhi atau mengubah rasa dari produk pangan olahan. Yang kedua, bahan kemasan atau wadah penyajian memiliki kekuatan sebagai tempat produk pangan olahan. Yang ketiga, bahan kemasan atau wadah penyajian mudah didapat. Yang keempat, bahan kemasan atau wadah penyajian aman bagi kesehatan dan bersih. Sekian materi kali ini mengenai pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.